Hai Sobat IMC, ketemu lagi di IMC Podcast Corner bareng saya Lini Diandra. Kali ini masih dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas dan sudah bersama Dr. Ahmad Yusran, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dok. Halo Mbak. Dok, ini kita bakal ngomongin sesuatu yang kayaknya lumayan sering terjadi ya pada anak-anak zaman sekarang. Duh, anak-anak kesannya kita tua banget ya dok ya. Ya, fenomena asam lambung pada usia muda. Nah ini kita pengen tahu dulu nih, sekarang tuh kan ada istilah asam lambung, ada istilah MAH, ada istilah GERD. Nah ini sebenarnya tuh mereka semua sama atau beda sih dok? Nah, MAH itu kan sebenarnya dari bahasa Belanda katanya Mbak. Jadi MAH itu artinya lambung. Panjangnya pasti MAH overdome. Bisa juga. Kalau ada dulu Himdamsik berarti yang ngomong ya. Oh iya bener. Dokter ini ketahuan umurnya dok ntar. Kalau misalnya sakit MAH itu kan sebenarnya nggak di usia muda aja tuh. Sampai usia tua pun kita masih bisa asam lambung naik. Terutama orang-orang yang gemuk biasanya. Nah kalau gemuk kan takut makan, takut badannya makin gemuk. Itu bisa bikin dia bilang dia makan nih. Kadang-kadang dia bilang dia makan tapi ternyata yang dia makan itu kurang gitu. Bisa dari porsinya, bisa juga jenisnya. Atau waktunya mungkin. Kan sering banget orang, kamu telat makan sih Ya gitu. bisa juga gak makan sama sekali gitu. Atau telat juga bisa kerja kan. Nah kalau tadi antara GERD, asam lambung sama MAH itu sebenarnya satu kesatuan ya. Asam lambung yang naik itu bisa bikin sakit lambung, sakit MAH. Kemudian kalau dia naik sampai ke kerongkongan itu kita bilang GERD. Jadi GERD itu gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan, rasanya panas di dada gitu Mbak. Jadi tidak sama tapi satu kesatuan gitu ya dok ya. Asam lambung naik, kalau sampai lambung disebutnya MAH, kalau sampai kerongkongan disebutnya GERD gitu ya GERD, dok ya. Betul. Oh jadi gitu. gejala klinis yang kita lihat. Iya. Karena kan mungkin banyak orang masih nganggep sama aja tuh GERD sama dengan MAH, sama dengan asam lambung naik gitu ya. Iya sama, tapi itu juga nggak menggambarkan derajat beratnya penyakit. Jadi belum tentu orang yang GERD itu asam lambungnya lebih parah daripada yang cuma nyeri perut. Belum tentu levelnya lebih tinggi, kastanya bener. lebih tinggi dibandingkan asam lambung naik gitu ya. Jadi semua sama-sama punya resiko. Betul. Gitu ya dok ya. Oke, kalau tadi dokter bilang makan lebih sedikit. Itu kan berarti porsinya gitu kan, atau waktunya tadi. Kalau jenis makanannya berpengaruh gak? Karena akhir-akhir ini tuh ada banyak orang yang meyakini makan tepung itu katanya bisa memicu asam lambung dan MAH kambuh, bener gak sih dok? Nah itu perlu dilurusin dulu nih. Kalau makan tepung kan gak mungkin ya. Iya. Ya tepung pasti kan dimakan tepungnya kan udah berbentuk gitu. Makanan lain gitu. Gorengan gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya kita lihat secara jenis itu kan kadang-kadang ada pasien tuh ditanya, saya makan 3 kali sehari dok teratur. Begitu ditanya jenisnya, saya pagi makan salad atau makan buah, siang makan nasi, malam minum susu. Nah itu Pokoknya dong dok. Malam makan buah lagi. Nah itu salah sebenarnya kalau menurut teori kan makan itu kita manusia, bukan hewan ya. Apalagi sapi. Kalau sapi makannya memang sayur-sayuran. Kalau kita makannya sayur itu kan serat atau buah itu kan serat. Jadi dia nggak diserap gitu. Dia nggak ada enzim. Kita nggak ada enzim selulosa untuk mengurai si sayur itu untuk jadi tenaga lah gitu ke tubuh. Tapi dikeluarin lagi. Makanya dia bagus untuk bikin BAB-nya lancar. Tapi untuk nutrisi mungkin kalau mikronutrien, ada vitamin, ada mineral itu bagus. Tapi kalau misalnya untuk tenaga, karbohidrat kan kurang. Jadi sebenarnya intinya kita makan itu harus seimbang ya dok ya. Iya benar. Entah itu porsinya, kandungan nutrisinya gitu kan. Betul, tetap harus ada karbohidrat, lemak sama protein. Terus untuk yang tadi tepung, kalau gorengan itu sebenarnya sih kalau saya pribadi nggak harus kita benar-benar ketat nggak makan gorengan gitu. Karena secara teori juga nggak ada sih yang bilang ini benar-benar nggak boleh gorengan. Sama kayak orang yang ada gangguan di usus misalnya inflammatory bowel disease itu sebenarnya nggak ada tuh ditulis nggak boleh makan tepung gitu yang enggak, kecuali memang pas dia makan memang nggak enak, kan orang beda-beda ya dok ya. Jadi memang benar-benar kita juga harus mengenali diri kita sendiri. Betul. Gitu, mana yang cocok mana yang nggak cocok. Karena kadang-kadang kalau balik lagi ke makan pedas, ada aja orang yang makan pedasnya banyak tapi nggak masalah gitu ya dok. Betul, ya lambungnya bisa, ada juga yang baru makan cabai setengah aja udah langsung sakit gitu ya dok ya. Sensitif ya, lebih sensitif. Oke. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan jenis makanan yang kita makan itu akan berpengaruh sama lambung atau enggak. Betul. Nah, kalau sesuai dengan judul kita nih,
fenomena asam lambung pada usia muda. Emangnya fenomena seperti apa yang terjadi sekarang, Dok? Apakah dulu misalnya ada anggapan yang kena mah itu kebanyakan orang tua, sehingga ketika banyak anak muda yang kena asam lambung, ya naik asam lambung tuh jadi sebuah fenomena gitu loh. Yang saya lihat sih belakangan ini kan kayaknya dulu waktu zaman kita seumuran gak ya? Kayaknya kalau ngelihat kita sama-sama Tohim Damsik sih kayaknya sama ya, Dok ya. Dulu waktu zaman SMA, saya SMA mungkin tahun 2020, enggak 2005 ya, ke bawah kan. Kemudian terus kita kuliah di bawah 2010 kan belum ada tuh kopi-kopi kekinian Iya, gitu. benar. Terus yang pedes-pedes sampai ada level-levelnya. Itu kan baru-baru ini nih. Nah, mungkin itu tuh yang jadi problem di situ. Yang jadi masalah sebenarnya bukan pedes atau kopinya. Jadi kita nggak boleh salahin dua itu. Tapi mungkin tadi pola makannya yang berlebihan. Jadi sehari ngopi bisa 3 kali. Ada lagi kopi-kopi yang pakai goesan tuh, yang lebih murah. Kopi apa sih itu namanya, Starling ya? Bukan, tapi dia kalau Starling kan kopi saset. Nah kalau ini kan yang ada kopi, kita boleh sebut nggak nih? Jangan, Dok. Kopinya Kopi itu itulah gitu ya. Iya, kopinya dibilang espresso tapi dia sudah di cup-cup, tinggal dikasih es, dikasih susu. Nah itu jadi orang lebih gampang untuk beli. Nah itu kalau dia sehari bisa 3-4 kali, terus makannya juga telat. Ditambah lagi anak zaman sekarang kan, zaman dulu juga sih. Males olahraga. Iya. Tapi kalau zaman dulu mungkin karena belum ada gadget, ya kan, jadi kegiatan kita tuh lebih banyak aktivitas outdoor, gerakan itu maksudnya fisik. banyak rebahan kan kalau sekarang. Iya, kalau sekarang kan memang banyak rebahan karena semua dilihat melalui gadget kan. Mau belanja aja sekarang tinggal CO-CO aja. Bener, yang penting ada duitnya. Yang penting ada duitnya, benar-benar. Oh gitu ya, jadi semua itu berpengaruh gitu ya, Dok ya. Entah itu pola makan, gaya hidup gitu kan. Ditambah lagi mungkin ya zaman sekarang nih banyak makanan-makanan yang tanpa kita sadari gitu kan. Ada kandungan yang tidak seimbang, misal gulanya terlalu tinggi, tapi kita nggak sadar gitu. Kita perasaan minum kopi aja, padahal ternyata kopinya sudah mengandung umpan gitu ya, gitu ya, Dok ya. Kalau dilihat sih, kalau secara teori kan kalau pedes itu kan cabe ya, cabe itu ada capsaicin. Nah capsaicin sendiri itu ada beberapa teori bilang dia bagus untuk melepas stres katanya, Dok. Oh iya, masih belum tahu. Jadi dia bagus untuk mucosal healing ya, jadi penyembuhan si lambung sendiri tuh bagus kalau ada luka. Tapi saya nggak tahu kalau memang efek dari asam lambung yang berlebih juga bisa, misalnya dia pedesnya berlebih, terus asam lambungnya udah berlebih, mungkin bisa bikin luka juga gitu. Atau mungkin temennya apa ya, Dok ya, misalnya cabai tapi pakai gorengan misalnya, mungkin gitu ya. Itulah tadi fungsinya kita harus kenal lagi sama diri kita sendiri gitu ya, Dok ya. Oke, kalau gitu, kalau misalnya kita udah tahu nih, wah asam lambung naik nih, atau waduh mah nih, GERD nih, apa sih, Dok, yang harus kita lakukan pertama kali? Kalau misalnya asam lambung naik, nggak perlu panik. Nah, yang jelas sih kita harus tahu. Kalau sering kambuh kan kita udah tahu nih ini gara-gara makan pedes nih tadi, atau gara-gara telat makan terus makan pedes atau ngopi, atau misalnya memang belakangan ini lagi diet. Nah itu jangan keburu udah panik. Kalau panik makin gak enak tambah, karena stres juga berpengaruh ya, Dok ya. Iya. Terus jadinya ke IGD. Kalau pasiennya pakai asuransi yang pemerintah kan nggak menanggung tuh kalau dia cuma asam lambung naik. Jadi kadang-kadang bikin panik itu bikin ke IGD terus dikasih obat enakan. Yang penting kita nggak ada faktor resiko. Yang perlu dibedain memang pasien kadang takut dada yang panas itu sebagai sakit jantung. Nah iya itu, Dok, yang mau aku tanyain, Dok. Nah, apa bedanya sih, Dok, si gejala? Karena kan mirip katanya ya. Iya benar. Itu apa bedanya kita membedakan yang asam lambung sama yang sampai ke jantung tuh apa, Dok? Dokter pun juga itu dulu tuh yang dipikirin. Pasti kita pikirin kalau misalnya ke dokter ada orang sakit dada, kita pikirin dulu ini jantung atau bukan. Kalau jantung itu yang paling penting sih kalau secara teori kita pakai. Kalau saya sih masih pakai ini ya, Canadian Classification gitu ya. Kan ada teorinya. Itu harus 3 tuh yang memenuhi untuk kita bilang dia typical chest pain atau sakit jantungnya itu tipikal. Pertama dia harus timbul dengan aktivitas. Terus yang kedua, nyerinya itu nggak bisa ditunjuk, jadi harusnya berat di dada.
gitu. Oke. Semuanya berat gitu. Ini nggak Jadi enak nggak nih. bisa ke satu titik tertentu gitu ya dok ya? Betul, kayak ditindih gajah gitu. Padahal kan belum pernah deh ditindih gajah ya, tapi berat banget gitu. Terus yang ketiga hilang dengan istirahat gitu, atau dengan minum ISDN, obatnya itu buat melebarkan pembuluh darah. Nah kalau misalnya 3 itu memenuhi, itu mungkin dia sakit jantung, Oke. serangan jantung. Tapi Iya, kan kebanyakan pasien panas malam hari dok, waktu mau tidur gitu, atau lagi nonton, kok tiba-tiba dada saya panas ya gitu. Itu yang kayaknya bukan ibu gitu. Kita cari tahu lagi, kita tanya apa ada faktor resiko, merokok, terus ada riwayat jantung di keluarga, ayah atau ibu, ada yang meninggal mendadak, terus mungkin pasiennya obesitas atau ada komorbid lain seperti diabetes atau hipertensi. Nah itu mungkin kita mengarah ke sana, nanti evaluasinya ke arah jantung. Kalau bisa dibilang ini nggak sih dok, bau mulut? Ya kadang kan orang nyebutnya sekarang bau lambung. Ini juga merupakan salah satu gejala ketika asam lambung naik. Itu benar gak sih ada indikasi seperti itu? Betul, bisa. Oh benar ya? Benar. Jadi kalau misalnya dia bau mulut terus giginya gak ada yang bolong, ya mungkin asam lambungnya yang sering naik. Gitu. Mungkin pola makannya kan kadang pasiennya tuh suka memang suka telat makan, pagi skip sarapan, siang baru jam 2 baru makan, itu bisa. Jadi ternyata benar ya. Jadi gejalanya itu ya perih. Betul. Terus ada kembung. Kalau misalnya maaf dok buang angin terus-terusan bisa jadi gejala gak itu? Bisa, karena asam lambung yang naik itu gejala awalnya kan rasanya early satiety gitu ya. Kita rasanya kenyang terus nggak nafsu makan. Nah gas yang numpuk itu lama-lama jadi sendawa. Kalau sendawa enakan, kentut enakan, itu bisa jadi asam lambung yang lama-lama asam lambung yang numpuk terus jadi perih karena dia bikin luka di lambung gitu. Itu harus selalu diobati gak sih dok? Atau memang asam lambung itu kalau naik bisa turun sendiri gitu? Atau memang harus selalu diobati? Itu yang selalu saya bilang ke pasien, obat utama asam lambung itu makan. Jadi bukan obat-obatan yang dikasih. Obat-obatan yang kita kasih. Jadi kalau kambuh makan aja gitu? Makan, kalau memang dia mual atau begitu makan perutnya nggak enak, baru kita kasih obat dulu, setengah jam kemudian baru makan. Jadi obat itu buat meringankan gejala, biar pasiennya bisa makan, terus dia nggak mual atau nggak perih gitu. Oke, jadi sebenarnya pertolongan pertamanya lah gitu ya dok ya, itu harus makan. Makan tuh. Kalau dulu tuh dok, biasanya kan kita suka disuruh makan biskuit tertentu kalau lagi sakit mah, ya kan? Ngaruh nggak sih dok itu dok? Sebenarnya kalau menurut saya itu gulanya sih. Gula, jadi gula itu kan jadi dia gula cukup membantu untuk netralisir asam lambung. Oh gitu. Dulu nih pengalaman ya, dulu lagi. Kalau saya waktu koas atau lagi sekolah tuh, kalau anak kos kan, saya kan kos. Itu kalau tengah malam saya perih perutnya, saya minum susu kental manis. Itu beneran ngaruh soalnya. Sekarang nggak pakai susu dok, kental manis aja. Oh iya. Gitu ya dok kan ya? condensed milk betul ya. Jadi intinya si gulanya itu betul, yang turut gulanya. Jadi kalau si biskuit kan tepung ya, jadi tepung juga nggak naikin asam lambung. Justru pasien yang makan terus dia bilang dia suka makan biskuit, nah itu nggak bagus karena biskuitnya bikin gula naik. Kalau misalnya dia ada riwayat gula, terus dia nggak bikin kenyang, malah asam lambungnya makin naik karena kan makanan masuk dia merangsang asam lambung untuk naik. Nah dok, biasanya orang yang sudah akrab gitu ya sama GERD sama MAH tuh kayak mereka suka maaf ya tanda kutip suka bangga gitu, gue kan punya MAH misalnya gitu kan, aku kan punya GERD gitu ya. Nah sebenarnya bisa sembuh gak sih dok si GERD itu? Jadinya suatu hari kita nggak akan bilang lagi ya aku kan punya MAH, aku kan punya GERD gitu. Bisa gak sih sembuh total? Bisa sembuh. Bisa. Cuman kalau untuk kambuh bisa juga. Jadi asam lambung kan kita nggak mungkin hilang dari lambung. Jadi asam itu ini mah asam acid gitu ya dok ya maksudnya dok ya, bukan asam sesuatu yang asam gitu kan. Ya, tapi ini asam acid tuh pasti ada kita. Masalahnya dia naik atau enggak. Betul. Kalau naik itu yang bahaya gitu ya dok ya. Jadi kita usahakan asam lambungnya nggak berlebih, jadi nggak bikin perih. Nah gimana cara nggak berlebih? Dia harus perbaiki pola makan, terus istirahat cukup sama stres yang terakhir sih. Perbaiki pola makan, istirahat cukup, dan jangan stres. Iya betul. Itu 3 kuncinya. Iya. Biar asam lambung gak naik. Kalau sampai lambung nanti jadi MAH, kalau sampai kerongkongan sampai GERD.
Itu kuncinya. Makasih loh dok. Sama-sama. Bermanfaat kan buat sobat TMC? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih banyak ya Dokter Sama-sama. Yusran. Kalau cari Dokter Yusran di Rumah Sakit TMC Pulau Mas, ini nama lengkapnya Dokter Ahmad Yusran, spesialis penyakit dalam. Terus pengen tahu nih jadwalnya hari apa, jam berapa, bisa dicek aja ya di websitenya Rumah Sakit TMC, atau kalau udah download itu ada aplikasi namanya IM Care ya. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Rumah Sakit TMC, ada Instagram, ada TikTok dan juga YouTube ya. Jangan lupa untuk subscribe untuk selalu bisa nonton IMC Podcast Corner bareng saya Leni Diandra. Oke, kita pamit dulu ya dok ya. Sampai jumpa.